Siapa sangka, lumpur panas yang dulu menjadi simbol bencana terbesar di Indonesia, kini berubah menjadi harta karun yang membuat dunia berebut perhatian. Lapindo, yang dahulu menyisakan luka sosial dan trauma ekonomi, kini menjelma jadi lautan emas baru. Kandungan logam tanah jarang, LTJ, yang terkandung di dalamnya, disebut lebih berharga dari emas dan platinum, menjadikan Indonesia sebagai pusat sorotan global. Penelitian Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan bahwa lumpur lapindo ternyata menyimpan mineral kritis seperti lithium, scandium, dan unsur rare earth lainnya. Material ini adalah komponen vital untuk industri semikonduktor, baterai kendaraan listrik, hingga teknologi persenjataan mutakhir. Jika benar dikelola dengan baik, nilai ekonominya bisa mencapai triliunan rupiah dan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Tak hanya itu, momentum ini hadir di saat dunia sedang berebut pasokan LTJ. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang tengah mencari alternatif sumber karena ketergantungan tinggi terhadap Tiongkok yang selama ini mendominasi. Temuan di Sidoarjo membuat peta geopolitik mineral global mendadak berubah, dan Indonesia yang tadinya bukan pemain besar, kini mendadak menjadi kandidat kekuatan baru dalam perebutan emas hijau dunia. Perubahan narasi Lapindo ini jelas mengguncang persepsi publik. Dari kubangan lumpur yang dulu dianggap kutukan, kini muncul harapan baru. Investor asing mulai melirik, akademisi internasional meneliti, sementara pemerintah dihadapkan pada pilihan besar. Menjadikannya motor kedaulatan energi atau sekadar ladang investasi asing yang rawan eksploitasi. Satu hal pasti, Lapindo kini bukan sekadar tragedi, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi strategis bangsa. Namun, di balik euforia ini tersimpan tantangan besar. Para ahli lingkungan mengingatkan agar ekstraksi mineral dilakukan dengan hati-hati dan berkelanjutan. Lapindo memiliki catatan panjang terkait bencana sosial dan kerusakan alam, sehingga pengelolaan yang ceroboh bisa membuka luka lama. Kedepan, Indonesia perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, geopolitik, dan lingkungan jika ingin menjadikan Lapindo sebagai berkah sejati, bukan bencana yang berulang. Penemuan kandungan logam tanah jarang, LTJ, di lumpur Lapindo sontak menjadi peristiwa besar yang mengguncang dunia. Apa yang dulu dianggap kubangan bencana kini menjelma tambang masa depan yang nilainya ditaksir lebih mahal daripada emas maupun platinum. Pengumuman resmi hasil riset Badan Geologi Kementerian ESDM ini langsung memicu reaksi berantai dari berbagai negara maju yang selama ini kesulitan mengamankan pasokan mineral kritis. Tak butuh waktu lama, kabar ini masuk ke meja para diplomat dan pelaku industri global. Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa disebut mulai melakukan pendekatan diplomatik terhadap Indonesia. Bahkan, sejumlah perusahaan multinasional teknologi dikabarkan menaruh minat untuk menjalin kerja sama strategis. Dari yang semula hanya lumpur mematikan, Lapindo kini menjadi magnet baru yang menentukan arah geopolitik energi bersih. Di sisi dalam negeri, pemerintah pusat bergerak cepat dengan membentuk tim kajian nasional. Presiden dikabarkan meminta agar temuan ini tidak jatuh ke tangan asing tanpa perhitungan matang. Langkah ini dianggap penting karena Indonesia sudah pernah kecolongan dalam pengelolaan sumber daya strategis seperti minyak dan nikel. Kini, Lapindo dilihat sebagai simbol kedaulatan baru, bukan sekadar sumber keuntungan jangka pendek. Meski begitu, muncul pula peringatan dari kalangan aktivis lingkungan dan korban bencana Lapindo di masa lalu. Mereka menuntut agar setiap langkah pengelolaan mineral dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melupakan nasib warga yang terdampak sejak 2006. Polemik pun tak terelakkan. Apakah Lapindo akan benar-benar jadi berkah yang mengangkat martabat Indonesia atau justru membuka babak baru konflik sosial dan ekologis? Temuan mineral logam tanah jarang, LTJ, di lumpur Lapindo membawa implikasi besar dalam geopolitik dunia. Selama ini, dominasi pasokan LTJ dikendalikan Tiongkok, yang menguasai lebih dari 70% produksi global. Dengan adanya cadangan di Indonesia, peta kekuatan global bisa berubah signifikan. Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci yang dapat menyeimbangkan dominasi Tiongkok, sekaligus memperkuat posisinya di hadapan Barat dan Jepang, yang sangat bergantung pasokan LTJ. Dari sisi ekonomi, nilai LTJ yang melebihi emas dan platinum menjanjikan potensi devisa raksasa bagi Indonesia.
Material seperti litium dan scandium adalah bahan vital untuk kendaraan listrik, semikonduktor, hingga teknologi pertahanan. Jika dikelola dengan tepat, Lapindo bisa menjadi pusat industri hilirisasi LTJ, menciptakan rantai pasok strategis dari hulu ke hilir. Namun, di tengah peluang itu, ancaman geopolitik juga nyata. Negara-negara besar tentu tidak akan tinggal diam melihat Indonesia menguasai sumber daya kritis dunia. Tekanan diplomasi, lobi politik, bahkan intervensi melalui jalur perdagangan bisa saja terjadi. Indonesia harus hati-hati agar kekayaan Lapindo tidak justru dikendalikan asing lewat kontrak investasi yang merugikan. Kedaulatan sumber daya menjadi isu utama yang akan menentukan apakah LTJ Lapindo jadi berkah atau kutukan baru. Namun, di tengah peluang itu, ancaman geopolitik juga nyata. Negara-negara besar tentu tidak akan tinggal diam melihat Indonesia menguasai sumber daya kritis dunia. Tekanan diplomasi, lobi politik, bahkan intervensi melalui jalur perdagangan bisa saja terjadi. Indonesia harus hati-hati agar kekayaan Lapindo tidak justru dikendalikan asing lewat kontrak investasi yang merugikan. Kedaulatan sumber daya menjadi isu utama yang akan menentukan apakah LTJ Lapindo jadi berkah atau kutukan baru. Selain itu, pemerintah perlu merancang kebijakan jangka panjang yang menyeimbangkan antara eksploitasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pengalaman masa lalu dengan bencana Lapindo harus dijadikan pelajaran bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh mengorbankan masyarakat sekitar maupun ekosistem. Jika Indonesia berhasil mengelola LTJ Lapindo dengan adil dan berdaulat, maka negara ini bisa tampil sebagai kekuatan ekonomi baru sekaligus pemain penting dalam percaturan geopolitik global. Bagi Indonesia, penemuan logam tanah jarang, LTJ, di lumpur Lapindo membuka babak baru dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam. Negara ini berpotensi bertransformasi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat industri strategis teknologi tinggi. Selain meningkatkan pendapatan negara, pengelolaan LTJ secara mandiri juga bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik, semikonduktor, hingga teknologi pertahanan modern. Jika tidak berhati-hati, kekayaan Lapindo justru bisa memicu konflik kepentingan, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan lingkungan baru. Karena itu, pengelolaan LTJ Lapindo harus mengedepankan kedaulatan nasional, regulasi ketat, serta prinsip keberlanjutan agar benar-benar menjadi berkah bagi bangsa dan dunia. Dalam waktu dekat, besar kemungkinan pemerintah Indonesia akan membentuk badan khusus atau konsorsium nasional untuk mengelola potensi logam tanah jarang, LTJ, di lumpur Lapindo. Hal ini akan melibatkan BUMN strategis di sektor pertambangan, energi, hingga teknologi agar kontrol tetap berada di tangan negara. Tanpa langkah ini, potensi besar tersebut bisa jatuh ke tangan asing lewat jalur investasi yang tidak menguntungkan bangsa. Prediksi lainnya adalah meningkatnya diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara maju. Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, hingga Korea Selatan akan berlomba menjalin kerjasama dengan Indonesia demi mendapatkan akses pasokan LTJ. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyiapkan strategi negosiasi yang cerdas, memastikan setiap kerjasama membawa nilai tambah bagi industri dalam negeri, bukan hanya sekadar ekspor bahan mentah. Transformasi lumpur Lapindo dari bencana menjadi berkah adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah Indonesia modern. Dulu simbol penderitaan, kini ia bangkit sebagai pusat perhatian dunia karena kandungan logam tanah jarang yang nilainya bahkan diklaim melebihi emas dan platinum. Fakta ini membuktikan bahwa alam selalu punya cara menghadirkan kejutan dan Indonesia ditakdirkan menjadi pusat energi serta teknologi global yang sulit ditandingi. Namun, potensi besar ini juga mengandung tanggung jawab raksasa. Salah kelola, Lapindo bisa kembali memicu bencana sosial maupun lingkungan. Karenanya, negara wajib hadir memastikan pengelolaan dilakukan dengan teknologi modern, beretika, dan berpihak pada rakyat. Jangan sampai sejarah kelam terulang hanya karena ambisi mengeruk keuntungan jangka pendek. Kini saatnya masyarakat ikut terlibat dengan cara kritis dan peduli. Kawal kebijakan pemerintah, dorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan sebarkan kesadaran bahwa kekayaan Lapindo adalah aset bangsa, bukan sekadar komoditas dagang.
Jangan biarkan sejarah pahit terulang saat kita hanya jadi penonton dari kekayaan sendiri. Klik tombol share, sebarkan kabar ini, dan mari bersatu menjaga lautan emas di Sidoarjo agar benar-benar jadi berkah untuk generasi mendatang.